Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Aprilia dengan NPM 015. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kuesioner mengenai kepuasan kompensasi dari responden saya yang berinisial R. R ini bekerja di industri pangan sebagai staf gudang dan sudah bekerja selama 3 tahun. Dari kuesioner yang diisi, saya menghitung skor untuk 4 kelompok kompensasi, yaitu kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, kenaikan gaji, serta struktur dan administrasi pembayaran. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan analisisnya. Berdasarkan hasil kuesioner, kompensasi langsung seperti gaji dan penghasilan bulanan mendapatkan total skor 10 dan itu masuk kategori puas. Artinya responden saya ini merasa bahwa gaji yang diterima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Terus untuk kompensasi tidak langsung seperti tunjangan, total skornya adalah 7 yang juga masuk kategori puas. Namun pada salah satu jawaban responden saya ini yaitu kecukupan tunjangan. Responden hanya memberi nilai cukup setuju. Ini berarti tunjangan yang diterima memang membantu tetapi belum sepenuhnya memadai. Terus pada bagian kenaikan gaji tahunan, total skornya adalah 6 dan termasuk kategori cukup puas. Dari sini terlihat bahwa responden memang mendapatkan kenaikan gaji setiap tahun, tetapi jumlahnya belum sepenuhnya sesuai harapan dan proses penentuannya juga belum terlalu jelas. Terus yang terakhir, untuk struktur dan administrasi pembayaran, total skornya adalah 8 yang masuk kategori puas. Nah, R ini merasa pengelolaan kompensasi cukup baik, meskipun masih ada satu pernyataan yang hanya diberi nilai cukup setuju, sehingga masih ada ruang untuk perbaikan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, ada beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kompensasi karyawan. Yang pertama, perusahaan perlu menyediakan tunjangan yang lebih lengkap dan relevan. Walaupun sudah dinilai cukup baik, masih ada kebutuhan untuk peningkatan tunjangan seperti tunjangan makan, transportasi, atau kesehatan agar lebih mendukung kebutuhan karyawan. Lalu yang kedua itu perusahaan perlu meningkatkan transparansi terkait mekanisme penentuan kenaikan gaji. Karyawan perlu diberi penjelasan yang lebih jelas mengenai dasar penilaian kinerja, indikator yang digunakan, dan bagaimana jumlah kenaikan gaji dihitung. Dengan transparansi yang lebih baik, karyawan akan merasa prosesnya itu lebih adil. Lalu yang ketiga, perusahaan sebaiknya meninjau kembali persentase kenaikan gaji tiap tahunnya, karena hasil kuesioner menunjukkan bahwa karyawan hanya cukup puas, terus perusahaan bisa menyesuaikan kenaikan gaji dengan inflasi, standar industri, dan beban kerja karyawan agar kenaikannya itu lebih terasa. Terus yang keempat, perusahaan perlu memastikan bahwa kebijakan kompensasi yang berlaku benar-benar konsisten dan mudah dipahami oleh seluruh karyawan. Terus juga komunikasi kebijakan harus diperjelas agar tidak menimbulkan salah persepsi. Dan yang terakhir, perusahaan juga bisa meningkatkan kompensasi non-finansial seperti memberikan penghargaan atas kinerja, peluang pengembangan karir, terus serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Nah, hal-hal seperti ini dapat meningkatkan kepuasan karyawan secara keseluruhan, bukan hanya dari sisi finansial saja. Mungkin itu saja penjelasan dari hasil analisis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.